Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radil Jeni Gumilang. Saya dari TRI 3A dengan NPM 2482024. Di sini saya akan melakukan hands-on untuk mata kuliah Internet of Things IoT yang kedua, yaitu tentang implementasi sensor DHT22 untuk monitoring suhu dan kelembapan pada Node MCU. Nah, di sini udah ada Node MCU-nya ya. Saya di sini menggunakan ESP32. Ini kayak gini nih. Dan di sini juga ada sensor suhunya menggunakan DHT22 nih. Nah, jadi tugas ini tuh adalah membuat sebuah sistem monitoring suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT22 yang terhubung ke Node MCU ESP8266 dan diprogram melalui Arduino IDE. Nah, sensor DHT22 ini tuh berfungsi untuk mengukur suhu, temperatur, dan kelembapan humidity di lingkungan sekitar. Hasil pembacaan sensor kemudian diproses oleh Node MCU lalu bisa ditampilkan di serial monitor atau bahkan dikembangkan untuk ditampilkan ke platform lain seperti web server, aplikasi IoT, dan dashboard online. Secara teknis, Node MCU itu bertugas sebagai otak dan pengendali, sedangkan DHT22 itu adalah alat indera peraba yang mendeteksi kondisi ruangan. Nah, sekarang kita akan mulai langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan Node MCU-nya atau Arduino-nya, Node MCU-nya itu ESP8266. Terus sama sensor DHT dan kabel jumper. Nah, di sini kita akan langsung saja di sensor. Di sensornya kita masukin ini kabelnya ke sini nih, pinnya nih. Kalian megangnya di sini ya, guys. Nah, kalian masukin dulu tiga-tiganya dengan benar. Nah, setelah masuk nih kan ada ini minus, out, sama plus. Nah, untuk minus sendiri dia tuh masuknya di Arduino itu di GND ground. Untuk minus ya. Di minus ini saya di kabel warna hitam. Kabel warna hitam kita masukin ke GND yang di Arduino-nya. Sini. Kabel warna hitam kan, benar? Oke. Nah, habis itu setelah minus itu ada out. Kita kepres dulu ada di VCC ya. Plus itu ada di 3V3 untuk plus. Nah, untuk plus sendiri di sini di warna merah, guys. Yang terakhir tuh ada out. Kalau out sendiri itu untuk di serial pin yang D4-nya. Di sini di warna coklat untuk kabel untuk out ya. Kita masukin ke D4. Oke, setelah kita sambungin, kita langsung saja ke Arduino-nya sendiri. Di sini sudah ada kodenya ya. Nah, jangan lupa sebelum kita kasih kodenya, kita tambahkan dulu di library buat Arduino-nya sendiri. Yang pertama, kalian ke library itu kalian tinggal cari aja DHT22. Nah, yang ini DHT22 by DFRL itu buat pokoknya buat mengenali sensor DHT-nya sendiri. Setelah ada DHT, kita cari juga lagi DHT sensor library. Nah, yang ini ya, yang by Adafruit. Setelah menambahkan dua library tersebut, kita di sini ada kodenya sendiri. Nah, itu yang pertama ada input DHT buat mengenali sensornya sendiri. Habis itu define DHT pin D4-nya itu buat mengenali pin D4-nya sendiri. Nah, setelah jadi kayak gini, nih langsung saja kita colok micro USB-nya ke sensor Arduino-nya.
di ISP Arduino nya kita colok aja. Coloknya cuma gini doang ya. Oke, sudah tercolok, terus kita colok lagi ke laptopnya USB. Setelah kita selesai ini, langsung saja kita verify dulu sebelum itu. Habis itu kita baru upload. Nah, dia langsung kedip ya guys ya. Berarti udah nih. Kita tunggu ya, waiting. Dia lagi writing, berarti lagi mengenali dulu ini sensornya apakah bisa berhasil atau enggak. Nah, ini kalau dia gagal membaca sensor seperti ini, kalian jangan panik. Di Arduino-nya sendiri kalian tinggal cabut yang sensor GND-nya ini, kalian cabut, habis itu kalian pasang lagi. Nah, ini baru kebaca ya, ini suhunya di 30 derajat ya. Coba kita tiup. Apakah suhunya naik? Nah, suhunya naik. Nah, mungkin itu saja dari hands-on untuk sensor DHT22 ini. Setelah selesai, kesimpulannya dari praktikum ini itu dapat disimpulkan bahwa sistem monitoring suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT22 dan Node MCU itu berhasil bekerja dengan baik. Sensor DHT22 itu mampu membaca data suhu dan kelembapan secara akurat. Kemudian Node MCU memproses dan menampilkan di serial monitor. Melalui percobaan ini, mahasiswa itu akan memahami cara kerja sensor DHT, proses komunikasi dan digital antara sensor dan microcontroller, serta dasar penerapan konsep Internet of Things dalam memantau kondisi lingkungan sekitar secara real-time. Oke, mungkin itu saja untuk hands-on hari kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.